Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianza dari manajemen STM 2O. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovatif. Sasarannya yaitu untuk mahasiswa agar mengetahui mata kuliah yang ada di manajemen inovatif. Jadi langsung aja masuk ke materinya. Pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkat organisasi pembelajaran ada 5. 1. Tim pembelajaran. 2. Mental model. 3. Berpikir sistem. 4. Personal mastery. 5. Membangun visi bersama. Teori pembelajaran dalam organisasi. Operan conditioning atau Skinner, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuat. Social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikolog Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Sebaliknya, cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui cara dalam menjadikan organisasi untuk menjadi organisasi pembelajaran. 1. Penguasaan pengetahuan pembelajaran analitis. 2. Distribusi informasi pembelajaran sintesis. 3. Interpretasi informasi pembelajaran eksperimental. 4. Pengingatan organisasional pembelajaran interaktif. Langkah memberikan pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A. Continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. B. Intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. A. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk B. Meningkatkan semangat kerja karyawan. C. Memberikan hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil, tidak ada absen. D. Memberikan kompensasi bagi karyawan dengan berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan. E. Mengembangkan program pelatihan. F. Program memonitor yang kreatif. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya.
organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Menurut Hartanto 1996, proses di mana anggota organisasi mendeteksi sebagai kesalahan kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model, mental, organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Karakteristik organisasi pembelajaran ada 3. 1. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. 2. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. 3. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Wibowo 2006. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. 1. Fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2. Menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigmen ini berakibat pekerjaan bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. 4. Menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. 1. Proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. 3. Membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3. Fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. 1. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. 2. Investasi dalam pembelajaran. 3. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. 4. Mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran. 5. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. 3. Fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus. Meningkatkan kompetensi pekerjaan melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Identifikasi mental model proses organisasi. Bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerjaan dari batasan fungsional dan divisional. Sampai di situ aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.